Abang, annyeonghaseyo 여러분. Assalamualaikum. Guys, mau cerita. Di video kali ini aku mau cerita ke kalian semua tentang lanjutan dari kemarin, pengalaman aku selama aku berobat di klinik kecantikan yang part 2-nya. Sekarang yang di Dokter Uli Natasha. Tapi aku mau cerita dulu guys. Ini aku sok sebel banget ya kalau muka aku lagi kayak gini nih. Asal kalian tahu aja, walaupun muka aku sekarang udah perawatan di klinik kecantikan, tapi muka aku nggak kayak langsung kinclong gitu guys. Muka aku ini pasti aja ada masalahnya gitu. Karena memang sih sampai sekarang aku perawatan, entah itu di nanti yang bakal aku mention di klinik kecantikan yang sekarang, yang di Dokter Uli Natasha, ataupun yang maaf yang kemarin ya, udah sama yang sekarang, aku nggak pernah treatment guys. Jadi aku pikir selama kulit aku masih bisa bagus dengan krim gitu, aku nggak mau coba treatment, karena sejujurnya aku masih ada agak trauma sih sama treatment kayak facial di Natasha dulu, bahkan sampai peeling sama laser. Tapi nggak tahu juga ke depannya gitu guys, aku nggak bisa janji. Ya pokoknya kayak gitu deh. Kalian harus bisa jaga pola hidup kalian guys, karena ini juga masalah-masalah yang timbul di muka aku walaupun aku perawatan di klinik kecantikan, walaupun aku pakai krim dokter gitu, ini tetap aja guys banyak jerawatnya. Gara-garanya kemarin aku kayak punya kesibukan, aku sampai kayak gadang sekitar seminggu lebihan gitu guys. Jadi kayak tidurnya pasti malam terus gitu kan. Itu ngaruh banget. Belum lagi kemarin mens, jadi jerawatnya ini muncul lagi, walaupun sekarang udah kempes lagi, tinggal bekasnya. Tapi please, aku tuh sok malas banget kalau udah gini teh guys. Nah, oke, sekarang kita mulai ke cerita yang aku perawatan di klinik kecantikan gitu di Dokter Uli Natasha. Guys, pertama kali aku berobat di Dokter Uli Natasha itu sekitar bulan April 2019. Tapi aku perawatan di situ nggak lama guys, sekitar kurang lebih 4 bulanan ya, kurang lebih. Oke. Dokter Uli Natasha itu dulu aku berobatnya yang lokasinya di Panyerutan. Tapi selang berapa lama saat itu lokasi Dokter Uli itu pindah. Cuma aku nggak tahu yang di Jalan Panyerutan masih operasi atau enggak gitu. Kayak jadi cabang atau enggak aku kurang tahu guys. Karena aku juga emang sebentar sih berobat di situ gitu ya. Nah, pertama kali datang ke Dokter Uli Natasha, kalau ke Natasha dulu kan langsung dikasih nomor antrian gitu. Kalau di sini enggak, kita langsung ke front office-nya, bilang mau daftar gitu kan. Terus biasa kita dikasih formulir buat diisi sesuai dengan identitas kita. Abis itu nanti si formulirnya dikasihin ke dokter buat nanti dipanggil lagi gitu buat dikontrol. Kalau di Natasha dulu kan muka kita ini difoto dulu guys gitu buat tes TB4-nya mungkin, terus diinput ke komputer buat perbandingan ke depannya. Kalau di Dokter Uli Natasha enggak. Cuma nanti pas abis kita nih dipanggil ke dokternya, terus kita dikontrol gitu, muka kita ini dikontrolnya pakai alat guys.
Kalau di Natasha Skincare dulu enggak ya, kita cuma dicek dilihat doang gitu sama dokternya. Tapi kalau di Dokter Uli Natasha kita ini mukanya dilihat pakai alat gitu loh. Jadi nanti pas si alatnya ditempelin ke kulit, keadaan kulit kita itu nanti tampil di layar TV gitu loh guys, kayak USG gitulah, semacam gitu. Nah abis itu kita langsung dikasih resep kan sama dokternya. Dulu resep yang pertama kali aku dapetin dari dokternya itu krim malam, krim siang, sama sabun muka. Tapi di samping itu juga aku dapat 3 jenis obat minum guys. Obat yang pertama itu antibiotik, obat yang kedua itu obat lambung, karena pada saat itu aku juga ditanya sama dokternya, katanya punya sakit mah enggak, karena aku ada, jadi aku jawab iya kan. Terus dokternya bilang karena emang antibiotiknya agak galak ke lambung, jadi harus didoping sama obat mah gitu guys sebelumnya. Sama satu lagi ada obat anti radang, nggak tau lah namanya, pokoknya fungsinya buat ngilangin radang di muka aku katanya gitu. Karena muka aku saat itu bener-bener yang kayak merah-merah gara-gara si cuka apel itu loh guys. Aku pernah cerita di video ini kan. Nah guys, pas pulang ke rumah aku kayak yang bener-bener kayak kenal gitu, ini si krim siang, malam, sama sabun mukanya. Terus lama-lama aku inget dong, aku langsung chat temen aku tanyain ke dia kalau krim siang, krim malam, sama si sabun mukanya ini sama enggak sama produk yang dia pakai, yang dia perawatan di klinik kecantikan di Ciamis guys. Dan ternyata temen aku respon kan, coba katanya lihat si krim dalamnya gitu. Terus aku buka kan krim siang sama krim malamnya, terus dia bilang sama warnanya, packagingnya katanya semuanya sama. Bahkan aku inget banget ya, karena gini loh, yang dulu aku cerita di part ini, yang aku cerita tentang permasalahan sampai kenapa aku bisa jerawatan saat aku perawatan di Natasha Skincare dulu, itu karena aku pakai sabun muka yang dari teman aku ini. Nah ini guys, sabun mukanya itu kayak gini, aku inget banget wanginya. Makanya kenapa aku bisa notice ini produknya sama kayak teman aku, sampai aku nanya ke teman aku, karena aku inget banget dari aroma si sabun mukanya gitu guys. Nah guys, kalau untuk sabun mukanya masih ada sampai sekarang, masih aku simpen, tapi aku nggak pakai. Ini warnanya hijau. Nah, terus aku akhirnya search lebih tentang Dr. Uli Natasha. Ternyata di sini juga memang lebih mengedepankan ke spa kulit gitu guys. Jadi kayak treatmentnya yang lebih ditonjolkan itu treatmentnya, karena di situ banyak treatmentnya, mulai dari facial sampai yang tanam benang, sulam bibir, segala rupa ada di situ gitu guys. Tapi karena aku udah terlanjur pada saat itu berobat ke situ, jadi aku jalanin aja dulu sampai yang 10 hari. Si obat yang diminum itu antibiotik dan sebagainya kan emang resepnya buat 10 hari gitu. 2 hari aku minum obat itu guys, jadi setelah 2 hari pemakaian krim sama 2 hari minum obat itu, muka aku ini bener-bener yang kayak mulus guys. Aku pernah cerita loh yang di video yang itu tadi, aku nggak bohong, jadi muka aku ini bener-bener mulus. Kalau ini kan kalian bisa lihat ya, ada geradakan beruntusan kayak gini. Dulu pas pertama kali minum obat itu yang dari Dokter Uli, muka aku ini bener-bener mulus guys, gak ada geradakannya, gak ada beruntusannya sama sekali. Cuma memang bekasnya masih ada sedikit. Itu dalam jangka waktu 2 hari. Aku emang seneng banget saat itu, sampai obatnya habis selama 10 hari.
Nah kan si dokternya bilang kalau obatnya habis, aku harus kontrol lagi kan ke dokternya gitu. Tapi karena saat itu aku punya kesibukan, aku nggak bisa langsung kontrol. Jadi aku kayak telat sekitar 5 harian gitu. Dan dalam jangka waktu 5 hari itu muka aku muncul lagi beruntusan dan jerawatnya guys. Sampai habis kesibukan itu beres gitu kan, aku datang lagi ke dokternya. Aku tanya juga, dok kenapa muka aku ini setelah habis obat kemarin yang aku minum kok muncul jerawat lagi gitu. Dokternya bilang karena memang masih harus pakai obat katanya gitu. Ya udah dah, aku dikasih resep lagi sama dokternya, obatnya gitu. Tapi ternyata saat itu guys, si obat yang antibiotik itu habis di klinik itu, kebetulan lagi habis gitu, nggak ada barangnya. Terus aku disuruh buat apa namanya, buat nebus obat di apotek mana aja katanya bisa. Dan obat yang aku tebus itu namanya doxycycline ya. Harganya jauh banget guys. Kalau dulu nah pertama kali aku datang ke dokter Uli Natasha itu, pertama kali aku habis itu sekitar 470 berapa gitu. Karena aku ingat aku dulu bayar 500.000 cash, kembaliannya sekitar 20 berapa gitu. Agak lupa sih rinciannya ya. Tapi aku inget juga di struknya, cuma struknya udah hilang, udah nggak ada. Si obat antibiotik itu harganya 80.000. Kemudian untuk rincian krim siangnya itu 65.000. Terus si apa namanya, sabun mukanya 55 sampai 60, aku lupa, tapi lebih murah dari si krimnya. Buat krim malamnya itu sama 65.000 gitu guys. Jadi pertama kali aku habis sekitar 500.000 kurang ya. Nah kan obatnya yang dari dokter Uli itu sekitar 80 ribuan untuk 10 hari. Tapi yang kedua karena obatnya habis, aku disuruh tebus di apotek mana aja, itu harganya jomplang banget guys. Nah tapi efek yang aku rasain selama aku minum yang dari apotek kan, selama 5 hari itu kayak enggak secepat yang dari dokter Uli kan. Kalau dari dokter Uli aku bilang juga 2 hari muka aku ini bener-bener yang kayak mulus gitu guys. Tapi kalau yang dari apotek itu kan muka aku ada jerawat lagi ya saat habis si obat yang dari dokternya itu. Kayak enggak secepat itu sih, tapi emang agak berangsur baik juga gitu. Nah tapi guys, buat yang pemakaian si doxycycline ini aku emang gak habis gitu. Jadi dosisnya buat 10 hari, tapi aku cuma minum sampai 5 hari guys. Karena waktu itu aku udah kayak males banget gitu loh minum obat minum gitu. Setelah aku stop di situ, tapi aku tetap pakai kan si krimnya gitu. Nah mukaku emang kayak membaik dulu awalnya, tapi lama-lama muka aku ini kayak muncul jerawat, tapi yang gede-gede kayak bisul gitu loh guys. Jadi waktu itu kayak kenapa aku pikir kok ini muka aku kayak jerawatannya gede banget gitu. Cuma muka aku ini jadi putih guys, putih yang kemerahan gitu loh. Nah di samping belum ya, pokoknya gitu, muka aku jadi putih kayak kemerahan, terus muncul jerawat yang kayak bisul-bisul gitu. Sampai aku datang lagi kan ke situ abis krim ya, terus nggak dikasih obat minum lagi. Cuma saat itu si krim malamnya sama dokternya dinaikin dosisnya. Jadi katanya dosis buat penyembuhan jerawatnya di kulit aku katanya dinaikin gitu. Harganya selisihnya kalau yang krim malamnya yang dinaikin dosisnya ini sekitar 100.000 gitu. So, aku pulang lagi kan karena saat itu waktu kontrol kedua, kontrol ketiga berarti ya. Kontrol ketiga cuma dikasih krim itu aja gitu yang diganti gitu. Kalau selebihnya
Sama sabun mukanya aku sih belum habis ya saat itu ya. Nah, cuman nih saat pakai krim malam yang dosisnya dinaikin, kalau untuk krim siangnya sama kan, aku ngerasa muka aku ini bener-bener yang kayak merahnya tuh merah banget guys. Jadi putih putih tapi merah. Terus di sini muncul apa ya, flek hitam gitu, jadi kayak kebuka-buka. Pokoknya ari item-item maruncul gitu. Pokoknya geleh muka aku saat itu. Tapi tetap aku pakai saat itu karena aku bingung kan, aku harus kayak gimana. Jadi aku pikir itu mungkin efek sampingnya aja gitu. Jadi aku pakai dulu sampai si krimnya itu habis guys. Cuma ya itu tadi, muka aku bener-bener kayak yang item-item muncul-muncul. Pokoknya jerawat juga malah muncul, tapi memang gak separah sebelumnya gitu. Jadi kayak jarang-jarang gitu. Tapi jerawatnya yang kayak bisul-bisul gede gitu. Akhirnya aku stop guys. Selama sekitar 4 bulan itu teh ya. 4 bulan 3 kali kontrol. Yang keempat kontrolnya aku enggak ke situ lagi gitu, karena emang udah kayak enggak bisa gitu. Aku mutusin buat pindah lagi klinik kecantikannya. Kita lanjut di part 3. Itu yang nanti sampai sekarang ya guys, yang sampai sekarang aku jalanin gitu. Sekali lagi, aku nggak bermaksud untuk menjelekkan atau mengangkat brand apapun yang aku sebutin. Aku cuma mau sharing pengalaman aku aja. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan abaikan muka aku yang bener-bener kayak lagi bermasalah kayak gini, sama kostum aku yang kayak gini. Ya, see you next time in the